selaku calon guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Mardatilah akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya ini Ibu Mardatilah telah melakukan percakapan pra dan mengobservasi kelas Ibu. Ya Bu ya? Sudah siap Bu ya? Sudah siap. Sudah siap. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya yang bersedia untuk diwawancarai pasca observasi ya. Setelah kita kemarin mengadakan observasi kelas, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya biasa digugup Bu ya, karena kita mengajar ada orang yang memantau secara langsungnya. Yang jelas perasaan kayak diawasi dalam proses pembelajaran, itu yang saya rasakan. Jadi ada rasa gugup, terus kayak takut salah dalam penyampaian. Kalau kita langsung dengan anak itu biasanya yang ngalir aja, salah ya tadi yang komen. Kalau ini kan ada yang memantau, termasuk di komen nggak nanti ada kesalahan ini. Iya, jelas gugupnya. ada gugupnya ya Bu ya. Iya. Nah, yang kedua Bu, menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang kita laksanakan tadi sudah sesuai dengan RPP yang Ibu siapkan? Kalau menurut saya sudah sejalan dengan RPP, walaupun tadi ada kesalahannya, tapi sesuai dengan prosedur untuk RPP secara singkatnya itu sudah sesuai. Itu menurut pendapat saya. Sudah sesuai Bu ya. Iya. Dari pembelajaran tadi Bu, menurut Ibu apa hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran Ibu tadi? Yang sudah baiknya, yang jelas yang pertamanya dari hasil dari pembelajaran saya sendiri. Dulu saya pernah sempat melihat punya Ibu ya. Otomatis saya mendapat ilmu baru bahwa kita mengajar itu kan kalau yang tidak menggunakan media menonton aja dengan anak ini kan lebih dominan sekarang gambar, audio, suara gitu kan, mungkin lebih melihat secara langsung. Kalau yang biasa kan kita ngajar hanya berdasarkan gambar buku, dia mungkin ya gitu-gitu aja pembelajarannya. Nah, setelah kita karena ini berdasarkan RPP yang sudah Ibu pelajari, Ibu berbagi dengan kami, maka kita juga menggunakan media. Akhirnya ada ketertarikan dari anak tersebut dalam proses pembelajaran tersebut. Dan itu akan terus Ibu lanjutkan ya Bu ya? Insya Allah. Selanjutnya Bu, dari skala 1 sampai 10, ketika melaksanakan proses pembelajaran tadi, Ibu menilai diri Ibu berada di posisi apa? 8 ya, 8 karena masih banyak yang kurang, mungkin juga yang jelas kesiapan waktu kurangnya, jadi saya mungkin ke 8. Masih ada beberapa titik-titik tertentu yang masih kurang dari proses pembelajaran tadi. Oke. Selanjutnya Bu, selama proses pembelajaran tadi, apa kendala atau tantangan Ibu melakukan pembelajaran tadi? Kendalanya yang pertama masalah waktu, karena di sini kita tidak mempunyai labor, otomatis kan mengangkat nih semua perangkat-perangkat pembelajarannya. Nah itu sangat menyita waktu, mungkin hampir mau setengah jam, karena kan ngangkat ini kabelnya dan segala macam. Kalau udah ngangkat otomatis kita gugup sendiri juga ya. Yang kedua kesiapan anak, yang kedua dimana padahal kita nih bukan memberi ya, tapi setidaknya materi itu sudah pernah belajar. Dimana kurikulum Merdeka ini juga kan aturannya kan anak lebih aktif, memang anak bebas gitu, bebas mau belajar secara ini hobi atau enggak dengan materi tersebut. Tapi kan walaupun seperti itu kan aturannya anak juga yang lebih aktif dibanding kita sebagai guru yang bersangkutan, itu aturannya. Tapi di sini kayaknya kita yang harus lebih dari terhadap anak tersebut, karena kalau tidak ya dia akan diam, kayak tak pernah belajar padahal sudah gitu kan. Itu mungkin juga dia beranggapan bahwa belajar bahasa Inggris untuk sekarang dia tuh tidak perlu, menurut dia ya tidak perlu, padahal itu sangat berpengaruh sekali untuk masa depan mereka nanti, walaupun sekarang belum. Oke Bu, dari kendala yang Ibu hadapi tadi, pertama masalah waktu, kemudian anak tidak siap gitu, atau kesiapan anak belajar itu kurang Bu ya. Apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan itu? Untuk hambatan tersebut, pertama kalau untuk masalah waktu mungkin bisa diganti dengan tidak menggunakan infokus lagi. Bukan tidak ya, maksudnya mungkin mengurangi nanti ya ke depannya, mungkin ada yang menggunakan, ada yang tidak pas materi pembelajaran, dengan mengganti mungkin gambar.
karena kalau ada gambar otomatis kita udah ngeprint duluan, Iya. ya, dan mempersiapkan dibagikan. Yang kedua mungkin membantu anak dengan beberapa kosakata. Kita belajar ini hari ini tentang A, kita belajar kita kasih dulu bagian-bagian kosakatanya. Oh, iya. Karena kalau berdasarkan dia membuka kamus itu juga menyita waktu yang pertama. Yang kedua, karena mungkin anaknya tidak dari SD ya, kalau di sini ya beda kita kalau di mungkin orangnya SD sudah belajar. Kalau dari sini kan SMP baru mulai. Sementara ada proses pembuka kamus itu banyak yang belum tahu caranya. Dia akan membuka dari A terus, padahal di situ sudah ada kodenya, sudah A huruf apa lagi nih sambungan berikutnya. Nah itu salah satu mungkin jadi poin materinya sebagian besar yang akan kita pelajari sudah dikasih, jadi dia tidak susah-susah lagi mencari kiranya sebagian, atau mungkin dia dibantu dengan HP, tapi itu juga tidak bisa karena kan paket lagi karena di sini tidak ada wifi kan, anak pun tidak semuanya punya. Kita sebagai guru juga kalau menyambungkan semua jaringan lagi seperti itu. Oke, jadi tadi solusi yang Ibu rencanakan yang pertama untuk mengatasi kendala waktu tadi, Ibu mengurangi penggunaan infokus, bisa menggunakan gambar-gambar ya Bu ya. Iya. Jadi waktu itu lebih hemat gitu Bu ya. Iya. Selanjutnya untuk mengatasi kesiapan anak yang kurang ketika pembelajaran, Ibu memberikan list vocabularies gitu Bu, Iya. ya. Supaya anak di sisi lain bisa menghemat waktu untuk pembelajaran, anak pun bisa menggunakan list vocabularies tadi untuk pembelajaran. Iya, lebih cepat kan. Oke, dari semua yang Ibu rencanakan tadi, kapan Ibu mau mulai menerapkannya? Penerapannya mungkin minggu depan ya, mulai proses sedikit-sedikit di proses perjalanannya. Mungkin minggu ini kita gambar, nanti mungkin vocabulary-nya seperti itu. Mungkin juga ada nanti proses penghafalan ya daerah nama-nama tempat seperti itu, untuk membantu siswa-siswi, karena kalau berdasarkan harus semua kamus atau menuntut dia yang mencari kayaknya agak susah. Karena pas pulang ada yang kerja, terus ada yang mungkin bilang kami tidak ada paket, otomatis kita yang menyediakan di sini ya. Karena kita juga tidak ada wifi, jadi mungkin berangsur minggu pelajaran berikutnya. Oke, berarti untuk pembelajaran selanjutnya. Iya. Ya. Tadi kan Ibu sudah berefleksi dari diri Ibu dari awal tadi ya Bu ya. Nah sekarang saya sebagai observer akan menyampaikan hasil observasi saya tadi Bu ya. Untuk pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, Ibu sudah memasukkan unsur KLCE dan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Produk ya diferensiasinya Bu ya. Iya. Nah selanjutnya saya lihat yang Ibu lakukan tadi juga sudah berjalan, sudah sesuai yang direncanakan. Tapi ada lupa satu tadi Bu ya. Iya, absen. absennya. Nah, iya bisa nanti untuk pembelajaran selanjutnya tak apa Ibu sambil lihat RPP juga tidak apa-apa. Iya. Biar tidak ketinggalan tahap-tahapnya Bu ya. Lalu LKPD yang Ibu siapkan juga saya lihat sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bergambar ya Bu. Jadi anak Iya. lebih tertarik Iya, gitu. benar. Demikian kalau dari saya seperti itu Bu. Demikianlah percakapan kita pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga dengan kita melakukan percakapan pra, lalu kita melakukan observasi dan kita melakukan percakapan pasca observasi ini, pembelajaran atau kemampuan kita dalam mengajar itu meningkat. Ya. Oke. Baiklah Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.